Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana dengan NIM 0487320091, Prodi FST Sistem Informasi. UPBJJ asal adalah UPBJJ Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum searching, yang mana praktikum searching ini terbagi dua, yaitu deep first search dan breadth first search, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu praktikum yang akan dilakukan. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans IDE, Apache NetBeans. Nah, setelah itu saya menggunakan graph yang berbentuk seperti ini. Nah, baiklah, nanti setelah video ini dilanjutkan, mari kita bahas secara rinci perintah-perintah yang digunakan dan praktikum yang akan dilakukan untuk praktikum searching ini. Berikut video tutorial. Baiklah, kita akan masuk ke praktikum pertama, yaitu kita akan membuat praktikum search deep first search, dimana sebelumnya kita harus membuat foldernya terlebih dahulu ya. Di sini kita buat saja nama foldernya praktikum search. Belum terbaca, kita lihat foldernya terlebih dahulu. Nah, di sini foldernya sudah saya buat. Selanjutnya kita buat filenya. Di sini tekan next. Kita buat filenya, namanya kita buat saja graph DFS, deep first search. Finish. Nah, pada tampilan ini kita sudah diberikan public class-nya terlebih dahulu, yang mana fungsi public class ini adalah untuk mendeklarasikan kelas yang akan kita buat, yaitu graph DFS. Nah, selanjutnya kita buat package untuk Java-nya, yaitu dengan perintah import java.io bintang dan import java.hatil bintang. Nah, di sini sudah kita buatkan package untuk Java-nya. Untuk ini guna dari perintah ini adalah untuk pemanggilan package yang dimiliki oleh Java. Selanjutnya adalah perintah private
in v titik koma. Selanjutnya privat linked list integer adj titik koma. Selanjutnya graph dfs integer v. Nah, fungsi dari private in ini adalah pemberian deklarasi dari v ini. Ini bisa kita tuliskan dengan huruf besar. Yang tipenya kita buat di sini adalah integer dengan kelas graph-nya sama dengan nama kelas di atas, yaitu graph dfs, dengan variabelnya adj yang bersifat privat dan dapat digunakan oleh kelas graph. Fungsi adj ini adalah tempat penyimpanan daftar adjacensinya. Nah, selanjutnya kita buat perintah v sama dengan v kecil titik koma. Di sini v-nya besar. Di sini saya salah menulisan. Mohon maaf ya, di sini saya kurang teliti jadi banyak perbaikan. Nah, kita lanjutkan. adj adjacensi sama dengan linked list v for in i sama dengan 0 koma i kecil dari v titik koma plus i adjacensi i sama dengan linked list titik koma. Di sini kita tutup kurung. Lebih satu ya guys, kita hapus saja. Nah, fungsi dari v sama dengan v ini adalah untuk menampilkan metode graph dengan parameter v yang tipenya integer dengan jumlah vertex yang akan kita buat nanti pada graph. Selanjutnya ada tanda kurung awal ini digunakan untuk tanda dimana mulainya awal metode.
dan harus diikuti dengan penutupan tanda kurawal. Fungsi v ini adalah sebagai parameter yang mana v sama dengan v besar dengan sama dengan v kecil diisikan dengan linked list, di mana jumlah linked listnya adalah parameter v dengan jumlah nilai parameter v. Kemudian pada baris selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan for dengan variabel mulanya i yang bertipe integer dan bernilai 0. Perulangan dilakukan sampai nilai i tersebut kecil dari v, dan menggunakan increment 1 dengan adanya penulisan coding plus i yang akan digunakan untuk setiap perulangan yang akan ditambahkan dengan nilai 1. Selanjutnya linked list adjacency i new linked list. Inti dari fungsi ini adalah menunjukkan sebuah graph yang jumlah vertexnya bergantung pada nilai v. Kalau masih belum jelas, bisa teman-teman bacakan pada modul praktek. Di sini saya lanjutkan saja terlebih dahulu, yaitu pada perintah void add g in v, in w. W nya kecil ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup kurung. Kita buka kurung. Adjacency v titik add nya void ds v util in v boolean visited. Di sini kita tutup kurung. Nah, fungsi dari void adj in v in w ini adalah, dan adjektif w adalah dimana petunjuk untuk metode add g memiliki parameter yang akan diproses v dan w, kemudian tipenya yang kita buat adalah tipe integer dengan menuliskan simbol kurawal pembuka untuk memasukkan sebuah variabel adjacency v yang merupakan variabel linked list. Variabel ini merupakan sebuah vertex v yang akan ditambahkan pada vertex adjacency w dengan coding add w. Selanjutnya pada void
def dfs util dalam kurung in v boolean visited. Pada perintah ini difungsikan metode yang bernama dfs util yang memiliki parameter v dengan tipe integer dan variabel array visited yang bertipe boolean. Pada baris ini kita juga menambahkan simbol kurung kerawal untuk memasukkan perintah selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan perintah visited v. Nah, pada baris ini digunakan untuk fungsi memberikan tanda pada vertex v di mana akan mengunjungi coding visited v sama dengan true. Untuk kegunaannya adalah untuk menampilkan vertex yang telah dikunjungi berdasarkan variabel v. Selanjutnya kita masuk ke pada dfs util ini adalah dimana perintah ini adalah pembeda antara df prop set dfls dengan praktikum yang satu lagi yang namanya adalah bfs. Nah, terletak perintahnya perbedaan perintahnya terletak pada coding ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke interior. Mohon maaf, saya salah penyebutan. Di sini adalah iterator, bukan interior. Iterator. Y di sini kita tutup kurung lagi. Nah, kegunaan fungsi dari sebelum itu kita tambahkan dahulu
perintah in n sama dengan i.next titik koma if tanda seri visited n df s util n, isi tab. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu dan video durasinya terlalu panjang, saya persingkat saja dengan membuatkan perintahnya terlebih dahulu, maka seterusnya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang selanjutnya pada void dfs in v, yang mana pada perintah ini berfungsi untuk sebuah metode dfs dengan parameter v yang bertipe integer. Penggunaannya adalah ini merupakan simbol awal yang menampilkan parameter tersebut, yang dibantu dengan menggunakan tipe boolean yang ukuran array v dengan nilai awal false, variabel visited, dan menggunakan metode dfs util. Selanjutnya kita mempunyai public static void dengan tipe string args. Nah, di sini dimana kita menggunakan graph tersebut untuk menjelaskan. Nah, di sini kita menggunakan ini terdapat kesalahan, kita ganti dengan dfs. Dia harus sesuai judul ya teman-teman, kita sesuaikan dulu semuanya. dfs di sini juga nah pada fungsi ini adalah kegunaannya untuk menjelaskan apa yang kita buat tadi pada graph, dimana graph 0 ini vertex memiliki vertexnya 5 vertex ya. Di sini kita buat. Selanjutnya ini adalah bentuk tata cara menjalankan graph yang kita buat tadi. Di sini kita menggunakan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara kerjanya di sini yaitu 0 melalui 1, lalu 1 melalui 3, 0 melalui 2, lalu 2 melalui 1 melalui 3, 2 melalui 0, 2 melalui 3, lalu 3 melalui 4, 4 melalui dirinya sendiri, 4 dan 4. Nah, di sini prosesnya dijalankan semuanya. Nah, selanjutnya ada itu sistem outprint ln. Nah, ini ada gunanya untuk menampilkan vertex yang kita inginkan.
lebih awal. Nah, di sini kita membuat vertexnya vertex 3. Maka yang akan tampil pada hasilnya di sini adalah seharusnya vertex 3 ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, di sini saya tadi sempat laptopnya error, jadi saya mengulangi lagi cara untuk pengujian dari coding yang telah kita buat tadi. Nah, pada coding deep first searching ini, mari kita lakukan percobaannya. Laptop saya sudah lemot dan mungkin sudah kepanasan ya teman-teman. Kita harus menunggu bersabar agak sedikit. Coba kita keluar dulu, terlalu banyak tab yang kita buka. Ini sepertinya harus dikeluarkan paksa. Nah, sekarang kita lakukan lagi pengujiannya. Nah, di sini sudah terlihat DFS vertex awalnya 3, dilanjutkan dengan 2, lalu 0, 1, dan 4. Build sukses. Nah, pada tampilan ini maka praktikum kita sudah dinyatakan berhasil ya teman-teman. Dan praktikum kedua akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, setelah kita membahas praktikum di DFS Deep First Search, selanjutnya kita akan membahas Build First Search, yang mana fungsinya hampir sama ya, tapi perbedaannya terletak pada codingnya. Mari kita masuk ke pembuatan file terlebih dahulu dan next. Di sini kita buat graph.
di fs bread first serve. Maaf teman-teman, di sini mungkin laptop saya sudah lemot, jadi oke seperti ini. Nah, seperti biasa kita buatkan dulu pemanggilan package-nya dengan menggunakan perintah import java.io bintang bintang titik com, lalu import java.patil bintang titik com. Nah, setelah itu memasukkan perintah. Nah, di sini juga sudah kita buatkan public class-nya, yaitu graph ifs untuk mengdeklarasi kelas graph yang akan kita masukkan ke dalam perintah. Selanjutnya privat in v besar koma privat linked list integer. Di sini kita masih menggunakan tipe data integer ya teman-teman, karena kita masih menggunakan dalam bentuk angka. Kita langsung saja buat dulu, nanti kita jelaskan. Di sini kita menggunakan perulangan for. Kita lanjut saja dulu ya untuk mempersingkat waktu.
Nah, baiklah teman-teman, mohon maaf sekali lagi karena laptop saya sudah terlalu lemot ya tadi. Jadi tadi saya sudah selesaikan codingnya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi perintah yang sudah saya buatkan ini. Pertama, pada kita tadi sampai void bfs ini ya. Nah, pada private in ini berfungsi untuk mendeklarasikan v besar, di mana v besar ini bertipe integer dan sifatnya privat, sehingga variabel v besar tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas graph. Nah, selanjutnya linked listnya ini berfungsi untuk mendeklarasi tipe integer dengan nama agency, yang variabel agency juga bersifat privat, sehingga hanya juga dapat digunakan dalam kelas graph. Dan variabel agency ini berperan sebagai tempat menyimpan daftar dalam agency. Selanjutnya void add k belum. Selanjutnya graph in. Pada graph ini yang v sama dengan v ini merupakan tanda awal metode dan simbol penutup metode terdapat pada baris yang selanjutnya. Itu adalah fungsi dari kurung ini, kurung kurawal. Nah, linked list yang ada pada v ini bertujuan untuk digunakan pada nilai parameter v kecil. Kemudian terdapat perulangan for yang dimana di dalamnya terdapat integer i yang bernilai 0, dan i ini akan dilakukan sampai dia menjadi kecil dari v kecil. Perulangan tersebut menggunakan increment 1 dengan adanya penulisan coding plus 1, menandakan bahwa di setiap perulangan akan ditambahkan nilai 1. Selanjutnya pada baris adjacensinya menggunakan linked list yang berfungsi untuk sebuah graph yang jumlah vertexnya bergantung pada nilai v. Selanjutnya void add k in v ini. Selanjutnya prosedur ini menggunakan parameter yang akan diproses v dan w, di mana kedua parameter ini bertipe integer dan dituliskan juga selanjutnya menggunakan kurung kurawal. Jangan sampai lupa kurung kurawal ini. Selanjutnya menggunakan tipe linked list yang merupakan vertex adjacency w dengan coding add w. Vertex v codingnya add w. Nah, selanjutnya void bfs. Ini adalah coding yang membedakan dfs dengan bfs. Perbedaan perintahnya terletak pada di sini, tetapi tetap masih menggunakan iterator. Bedanya di sini hanya dibedakan dengan namanya saja, bfs dengan dfs. Fungsinya sama-sama,
untuk menjalankan vertex yang akan coba kita buat relasinya. Selanjutnya public static void main. Nah, di sini kita membuat grab, penjelasan grab yang kita buat tadi, kita buat di Word tadi. Disinilah semua relasi-relasi yang kita buat pada grab saling bertemu, dimana 0 berrelasi dengan 1, 0 berrelasi dengan 2, 1 berrelasi dengan 3, 2 berrelasi dengan 0, 2 berrelasi dengan 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada sistem outprint TLN. Di sini adalah untuk penampilan BFS dengan vertex awalnya 3. Di sini kita masih menggunakan vertex awalnya dengan 3. Mari kita lihat percobaannya, hasil percobaannya. Nah, sini sudah berhasil ya. Kita lihat vertex awalnya memang 3, 2 dilanjuti dengan 4, 0 lalu 1, dan dinyatakan buildnya sukses. Dan apabila kita ganti dengan 2, coba kita ganti dengan 2 ya, apa yang akan terjadi. Run file. Nah, di sini apabila kita ganti dengan 2, maka vertex awalnya akan menjadi 2. Mungkin hanya itu video yang penjelasan tutorial praktikum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.